Halo, ketemu lagi dengan saya ya. Kita bahas topik ini. Dok, bagaimana cara mengubah seseorang dari pikiran negatif ke pikiran positif? Teman-teman, kenapa seseorang kadang-kadang dikuasai oleh pikiran negatif? Maksudnya pikiran negatif itu adalah seperti perasaan ya, rasa khawatir, rasa takut, cemas, menjadi orang yang pesimis. Nah, teman-teman, untuk mengubahnya kita harus masuk ke pikiran bawah sadar. Dokter kasih nama ngobati pikiran bawah sadar. Untuk mengobati pikiran bawah sadar, kita memiliki beberapa metode ya. Tapi pada dasarnya semua metode itu bisa mengubah pikiran bawah sadar teman-teman. Pertama kali visualisasi. Visualisasi itu kita membayangkan sesuatu yang kita harapkan. Misalnya kita membayangkan bagaimana ketika kita jadi orang yang sukses, atau kita membayangkan bagaimana kita menjadi seorang yang juara, orang yang punya usaha bisnis yang sukses ya. Teman-teman bisa membayangkan seorang tokoh yang teman-teman idolakan. Visualisasikan seolah-olah teman-teman berada di posisi itu. Seperti orang yang melamun membayangkan sesuatu. Nah, itu sebenarnya teknik visualisasi tetapi diarahkan ke hal yang positif. Jadi kita membayangkan sesuatu yang kita harapkan seperti itu. Ketika kita ingin menjadi sukses sebagai atlet binaraga, tentu kita harus mampu memvisualisasikan diri kita seolah-olah kita menjadi seorang juara binaraga. Kita membayangkan bagaimana kalau kita seperti Aderai menjuarai bidang olahraga. Begitu juga dengan bidang-bidang lainnya. Yang kedua, kita melakukan afirmasi. Jadi afirmasi itu kalimat yang positif yang diucapkan secara konsisten. Karena kita percaya bahwa sesuatu yang diucapkan secara konsisten, maka pikiran bawah sadar menganggap itu sebagai kebenaran. Kalau dilakukan secara konsisten, maka dia menjadi keyakinan seseorang. Jadi tadinya kita mengucapkan kalimat misalnya saya juara, maka alam bawah sadar kita menangkap bahwa itu adalah sesuatu yang harus dipercaya. Maka kita akan memiliki mentalitas sebagai seorang juara. Itu kita sebut dengan afirmasi. Yang ketiga, hipnosis. Kita harus tahu bahwa hipnosis itu adalah cara yang paling cepat kita masuk ke alam bawah sadar, lalu kita menanamkan sugesti itu positif. Langkah-langkah di dalam hipnosis itu ada yang disebut dengan preinduksi, induksi, kemudian depending, kemudian diberikan sugesti. Nah, harapannya sugesti yang ditanamkan melalui hipnosis itu lebih cepat daripada afirmasi atau visualisasi. Yang kelima tentunya yang cara terakhir ini yang sering kita lakukan ternyata paling efektif, yaitu melalui figur otoritas. Teman-teman pernah enggak ketika teman-teman pacaran, jadi apapun yang dikatakan oleh pacar teman-teman akan ikuti. Sebenarnya itu adalah karena cinta. Jadi ketika seseorang jatuh cinta, sebenarnya seseorang sedang berada di pikiran bawah sadar. Ketika pasangan kita atau pacar kita menyuruh kita sesuatu, misalnya teman kita atau pacar kita tuh menyuruh kita berhenti merokok, maka kita akan berhenti merokok. Ketika pacar kita menyuruh untuk supaya rajin lagi belajar, maka kita akan lebih rajin belajar. Nah, itu adalah pengaruh daripada figur otoritas. Artinya ketika orang yang kita mengungkapkan sesuatu itu atau yang memberikan saran itu adalah orang yang kita percaya, salah satunya kekasih kita, maka saran itu akan masuk ke pikiran bawah sadar. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk mengubah pikiran bawah sadar itu ada 4 ya. Pertama visualisasi, kedua afirmasi, yang ketiga hipnosis, yang keempat figur otoritas. Dalam hal ini teman-teman pernah pacaran, nah itu adalah salah satu contoh peranan figur otoritas. Oke, tetap semangat.